Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Raditya Cipinanda dari gugus depan 02013 Pangkalan Sultan Haji Muhammad Sulaiman SMP Negeri 4 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan, yaitu tentang semapur. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila ada kekurangan pada penjelasan saya ini, karena ini menurut aspirasi saya pribadi. Oke, silahkan disimak. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau sarung tangan. Namun, kini yang umum digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapur. Pengiriman sandi melalui bendera semapur ini menggunakan dua buah bendera, yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 kali 45 cm dengan panjang tongkat 50 cm. Bentuk bendera yang persegi ini merupakan penggabungan dari dua buah bendera berbentuk segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, tapi warna yang lazim digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana letak warna merah selalu berada di dekat tangkai bendera. Dijadikannya warna merah dan warna kuning sebagai warna bendera semapur pada umumnya dikarenakan dapat terlihat lebih jelas dan mudah dilihat dari jarak yang jauh. Semapur atau dalam sebutan kata lain semafor merupakan perkembangan dari teknologi optik bangsa Kartago dan Romawi kuno. Tetapi baru pada tahun 1792 Claudius Cappi menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan-gerakan yang berisi pesan dengan menggunakan bendera. Dulu, sebelum ada media internet, kebanyakan negara memberi berita menggunakan mesin. Kelihatannya susah ya kakak-kakak semua dalam menyiarkan berita pada zaman dulu. Alhamdulillah dalam perkembangan zaman kita ini jadi memudahkan kita untuk menyiarkan dan mendapat berita. Semapur bendera lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Ketika itu bendera yang digunakan berwarna putih dan oranye serta hanya terdiri dari satu bendera. Biasanya orang yang ditugaskan melakukan isyarat bendera ini berdiri di sebuah tempat atau lantai yang tingginya sekitar 2-3 meter di atas permukaan tanah. Sehingga ini umumnya semapur menggunakan media bendera, lazimnya menggunakan warna merah dan kuning. Sebenarnya warna bendera tergantung asal pesan itu dikirimkan. Secara internasional, jika pesan yang dikirimkan berasal dari laut, maka warna bendera yang digunakan adalah merah dan kuning. Jika berasal dari darat, maka warna bendera yang digunakan adalah biru dan putih. Di Indonesia, bendera yang biasa digunakan dalam kegiatan kepramukaan adalah berwarna merah dan kuning. Namun sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah terlalu penting. Itu merupakan pertanda agar pesan lebih mudah ditangkap. Dan pesan yang saya kirimkan ini adalah huruf A sampai dengan Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi, ini adalah semapur laut. Perlu kalian ketahui, perbedaan dari semapur darat dan semapur laut adalah jika semapur laut, maka posisi tangan dimajukan secara 45 derajat. Sedangkan di semapur darat tidak. Dimajukannya 45 derajat ini dikarenakan kencangnya angin yang berasal dari laut.
Dan ini adalah semapur darat. Posisi tubuh dalam memainkan isyarat semapur adalah bersikap sempurna, di mana tubuh berdiri tegak lurus menghadap sang penerima, sedangkan kaki dibuka selebar bahu dan tongkat semapur dipegang sedemikian rupa. Sebelum kita mengirimkan nomor pada isyarat semapur, kita harus mengirimkan tanda silang seperti ini dulu sebagai tanda akan mengirimkan nomor pada isyarat semapur. Berikut adalah nomor pada isyarat semapur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Sebelum si pengirim mengirimkan pesan kepada si penerima, pengirim harus terlebih dahulu menarik perhatian si penerima dengan cara mengirimkan huruf O dan R secara berulang-ulang. Setelah penerima siap, maka penerima harus mengirimkan huruf K kepada si pengirim sebagai tanda bahwa telah siap. Dan setelah itu, pengirim bisa mengirimkan pesan yang ingin dia kirimkan kepada si penerima. Jadi, jawaban dari pesan yang dikirimkan si pengirim pesan adalah Pramuka adalah generasi emas. Loh, aku di mana ini? Weh, tolong aku di sini, weh. Loh, apa itu? Astaga, ada dengar orang ini kayaknya. Oh, ini ada rantai. Oh iya, ingat aku. Nah, pasti udah ada juga bendera kayunya. Dah, mantap sih. Tolong SOS. Ya, kurang lebih begitulah. Jadi yang saya lakukan ini tadi adalah penerapan penggunaan semapur pada kondisi darurat. Penggunaan ranting dan kain di sekitar diperbolehkan dalam kondisi darurat, dan usahakan menggunakan kain yang cerah atau berkontras tinggi agar dilihat lebih mudah terhijau. Selain itu, kode darurat pada semapur secara internasional adalah N dan C atau NC, yang bisa disebut juga dengan I am in distress and require immediate assistance. Tapi sayangnya, kode darurat ini tidak terlalu dikenali di Indonesia. Tapi di Indonesia terdapat kode darurat yang dikenali dengan SOS. Sekian penyampaian materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.